Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart seperti apa pergerakannya untuk hari Selasa ini. Dan ini langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan XAU-USD ya, dari hari sebelumnya sampai dengan hari Selasa ini ya, kondisi pergerakan masih kecenderungannya adalah naik ya. Dan saya katakan di sini adalah bullish untuk koreksi. Kenapa? Karena sebelum kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, di sini sudah ada pembentukan bullish engulfing ya, yang sudah saya sampaikan juga di beberapa analisa sebelumnya. Dorongan kuat pada buyer terjadi ketika ada pergerakan bullish engulfing 2 kali ya, dan gagalnya dari pergerakan seller untuk breakout di bawah area support yaitu 1688 dan kembali lagi bergerak di atas level 1700 yang menjadi level psikologi, dan kemudian harga bergerak naik sampai dengan hari Senin kemarin terjadi kenaikan ya, dan menyentuh level 1735 yang dimana berhasil breakout level 1727 ya, tapi di akhir sesi penutupan terjadi penurunan dan close-nya di bawah area 50% yaitu 1727. Artinya memang level area 50% sampai dengan 61,8% ini di kisaran 1727,24 sampai dengan 1736,29 ini adalah area yang sangat kuat, area Fibonacci retracement yang dimana kalau kita lihat ya, penarikan garis Fibonacci retracement area 50% sampai 61,8% ini ditarik dari level titik A ya menuju titik B yaitu swing terakhir yang ini, dan terjadi kenaikan. Saya mengatakan ini adalah kenaikan untuk bullish untuk koreksi ya, menurut saya seperti itu. Tapi hari ini ada momentum atau berita di Amerika yang sangat besar ya dampaknya untuk XAU-USD ke depannya, dan yang sudah pernah saya sampaikan juga hal yang harus perlu diperhatikan tuh ada 3 untuk saat ini ya mengenai pergerakan XAU-USD ataupun mungkin di mata uang yang lain ya. Yaitu yang pertama itu adalah mengenai suku bunga ya, mengenai suku bunga The Fed, di mana suku bunga ini The Fed sampai saat ini masih agresif ya dalam menaikkan suku bunga antara 50 sampai dengan 75 basis point. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai inflasi. Nah, inflasi di Amerika data sebelumnya adalah 8,5% yang dimana hari ini akan keluar data terbarunya ya untuk inflasi di Amerika. Apakah hari ini hasilnya adalah di bawah perkiraan atau di bawah dari data sebelumnya, atau di bawah perkiraan, atau malah lebih besar naik inflasinya dari 8,5%. Nanti kita lihat, itu juga akan mempengaruhi keputusan The Fed dalam menaikkan suku bunga. Jika mana inflasi turun ya dari 8,5%, maka yang terjadi indeks dolar akan melemah, XAU-USD akan terjadi kenaikan. Nah, ini yang wajib diperhatikan. Terus kemudian setelah inflasi ya, karena The Fed menaikkan suku bunga secara agresif karena dia lebih memiliki target sebesar 2% untuk inflasi di Amerika. Karena kenaikan suku bunga terus-menerus secara agresif, yang ini yang dikhawatirkan adalah terjadinya resesi. Jadi 3 hal ini yang teman-teman wajib melihat dari perkembangan ya data ekonomi Amerika yang akan dihubungkan kepada pergerakan XAU-USD. Ya, ini sangat mempengaruhi ya. Meskipun secara teknikal analisis ya tren besar masih kuat turun, makanya saya bilang dalam tekanan pergerakan XAU-USD ini tren besarnya masih dalam tren turun. Apalagi kalau kita perhatikan swing terakhir di sini membentuk bearish engulfing. Perhatikan ya di kisaran tanggal 25 sampai dengan 26 Agustus ini yang mendorong pergerakan itu turun
hingga mencapai titik terendahnya yaitu 1688. Dan posisi saat ini terjadi kenaikan ya, karena berkali-kali area support 1691 ini gagal di breakout dan terjadi kenaikan hingga semalam memberikan informasi harga tertingginya adalah 1735,14 dan harga ditutup di bawah level 50% yaitu 1727. Artinya dorongan seller masih memiliki potensi kuat ya, meskipun dibayang-bayangi dari kondisi pergerakan buyer yang cukup signifikan. Tapi menurut saya ketika akan rilis news nanti malam pukul 19.30 ini akan biasanya terjadi pergerakan yang tidak terlalu fluktuasi ya, hanya terbatas ya, tapi nanti kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan beritanya ini saya sampaikan dulu ya. Yang pertama ada 3 berita nanti malam ya, 20.30 dan 20.30 dan 20.30, yaitu mengenai core CPI, kemudian CPI ya, kemudian ada CPI ya, yang ya, inflasi ini yang CPI yang kodenya adalah YOY ya, ini yaitu tahunan ya, jadi inflasi. Dan core CPI di mana diprediksi dari data sebelumnya ada 0,3% yang paling atas tuh ya. Kemudian diprediksi hasilnya 0,3%, artinya netral ya untuk core CPI-nya sendiri. Kemudian yang CPI ini inflasi yang data sebelumnya kan turun ya, dari 9,1% turun menjadi 8,5%. Di mana data 8,5% ini ya telah diprediksi turun menjadi 8,1% untuk inflasi di Amerika. Nah, jika mana nanti kalau hasilnya turun sesuai dengan ekspektasi ya 8,1%, aktualnya nanti ya, yang aktif itu aktualnya nanti hasilnya adalah 8,1%, maka yang terjadi pada XAUSD akan naik dan yang terjadi pada indeks dolar akan turun. Kemudian ditambah lagi CPI ya, ini 0,0% ya, prediksinya adalah turun minus 0,1%. Jika mana hasilnya adalah minus 0,1%, indeks dolar akan melemah dan yang terjadi pada XAUSD akan terjadi kenaikan. Nah, ini teman-teman wajib pantau ya, pukul 20.30 atau kalau di tempat kita nanti adalah 19.30 ya waktunya ya. Ini ada selisih waktu aja. Oke, sekarang kita lanjutkan ya di chart, kita lihat dulu. Nah, ini pergerakan, jadi informasi yang nantinya berita dari Amerika pukul 19.30 memprediksi bahwasanya indeks dolar akan melemah, XAUSD akan terjadi kenaikan karena ada dorongan dari CPI ya, dan core CPI sendiri hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya dari sini inflasinya turun, indeks dolar turun, XAUSD akan terjadi kenaikan. Kenapa? Karena ya pastinya bisa juga The Fed nanti tanggal 20 sampai 21 ya. Ini akan mengumumkan kenaikan suku bunga lagi, yang dimana nantinya akan mempengaruhi jika inflasi turun, apakah dia akan menaikkan hanya 50 basis poin ya. Biasanya seperti itu, kalau terjadi penurunan dia akan menaikkan 50 basis poin. Tapi kalau terjadi kenaikan pastinya akan menaikkan 75 basis poin. Ini kondisi gambarannya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya bulan yang lalu ya, itu inflasi sempat turun dari 9,1% menjadi 8,5%. Itu yang terjadi adalah XAUSD terjadi kenaikan. Oke. Langsung ya kita lihat di time frame 4 jam untuk hari ini seperti apa pergerakannya. Nah, di time frame 4 jam menariknya di akhir sesi penutupan ini terjadi pembentukan bearish engulfing. Ini teman-teman wajib pantau nih bearish engulfing yang terjadi di time frame 4 jam. Ya. Nih, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini dorongan seller cukup besar. Makanya kemarin saya tandain ya. Perhatikan, ini saya tandain posisi terakhir dari penurunan di hari kemarin
gagalnya dia breakout di wilayah support 1711,42 yang akhirnya mendorong ada pergerakan impulsif bullish yang cukup besar ya, breakout, dan candlenya makin ke atas makin mengecil. Artinya apa? Di sini terjadi pelemahan pada buyer. Nih kalau kita perbesar seperti ini ya, kita perbesar dulu. Nah, perhatikan ya. Jadi buat teman-teman kalau mau nonton video analisa dari Zona Forex itu selalu berhubungan dari dari awal ya, dari time frame daily. Contoh kita bahasnya di daily, terus kemudian time frame 4 jam sampai dengan 1 jam, ini selalu berurutan. Jadi tolong jangan di skip supaya Anda semua tidak bingung ya. Terutama Anda bisa lihat, ini juga yang bisa jadi catatan Anda ya. Ketika terjadi impulsif bullish yang kuat, dorongan buyer yang kuat, Anda lihat aja, sering terjadi candle berikutnya meskipun terjadi dorongan kuat ya. Ini semakin ke atas semakin mengecil volume yang diciptakan. Artinya apa? Dorongan buyer sudah mulai melemah. Apalagi ditutup di candle warna merah. Nah, terjadinya penutupan candle warna merah impulsif bearish yang dimana makan candle warna hijau. Berarti di sini seller sudah masuk dan memiliki potensi kekuatannya untuk dia menekan lebih dalam lagi. Nah, lebih turun lagi. Nah, kalau kita ukur dari pergerakan di hari kemarin ya, di hari Senin, besaran yang tercipta ya, range yang terjadi di hari kemarin adalah kurang lebih $23. Sudah masuki range rata-rata harian, apalagi kalau market sudah bergerak di atas jam 9 malam, range sudah mencapai $23, itu biasanya tidak akan ada perubahan. Yang terjadi, sering terjadi adalah koreksi. Karena apa? Nantinya kayak Amerika sesi kedua ya, pukul jam 1 dini hari sampai dengan penutupan tidak ada berita yang penting atau berita yang high impact. Nah, sering terjadi ketika jam 9 itu pasti sudah akan terjadi pergerakan yang sideways ataupun koreksi. Nah, ini terlihat dari 4 jam ke belakang. Kalau ini kan pergantiannya dari jam 8 ya di sini. Nah, jam 8 kemudian ini pergantian jam 12 malam. Nah, terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Ada bearish engulfing mendorong kuat. Seller merubah potensi dari buyer menjadi seller yang mendominasi karena buyer sudah mulai kelelahan. Terbukti dari pembentukan candle. Nah, volume yang terjadi semakin ke atas semakin mengecil. Poinnya di sana. Ini jadi catatan teman-teman ketika bertransaksi di XAUUSD ya, melihat kondisi di mana target taking profitnya ataupun mau entry posisi lagi di malam hari, Anda pastikan dulu jangan kebawa emosi Anda buy di atas, otomatis ya Anda akan terjadi floating yang cukup besar. Oke, ini yang pertama yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam. Kemudian di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam memberikan informasi kuat ya, bahwasanya terjadi pembalikan ketika ada penurunan gagalnya dia breakout di atas 1736 yang menjadi area 61,8% dan muncul candle warna merah 2 kali ya, di mana candle hijau ini dimakan oleh 2 candle ini ya. Artinya di sini ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, ini ya. Jadi 1 2 3 4 candle warna merah ini dorongan kuat pada seller yang dimana candle break sebelumnya sudah dimakan oleh candle warna merah. Nah, saat ini ketika penutupan tadi ya, ada doji yang muncul di sini ya, seperti pin bar ya. Jadi ini wajib teman-teman juga perhatikan ya. Apakah ini nanti akan terjadi candle warna hijau untuk close di time frame 1 jam. Kalau ini nanti close-nya 1 jamnya adalah potensinya adalah candle hijau, besar kemungkinan akan terjadi kenaikan ya. Kalau saya biasanya kalau dengan posisi terbentuknya candle time frame 4 jam ya, bearish engulfing, saya akan mencari titik minimal 50%-nya, yaitu di kisaran high weekly. Ini bisa dijadikan acuan. Kalau nanti koreksi minimal ke area sini bisa dijadikan posisi sell ya. Kalau kita lihat informasi yang kita dapatkan ya di time frame 4 jam. Dan itu kondisinya ya. Dan targetnya seperti apa? Yang pertama saya ingatkan dulu buat teman-teman, kalau lihat dari skenario di
analisa zona forex ya, tolong jangan di skip ya. Anda harus nonton dari awal sampai dengan akhir supaya apa? Anda tidak gagal informasi gitu loh. Dan jangan hanya melihat dari skenario yang kita buat, area-areanya di sini, taking profitnya di sini, targetnya sampai sini. Bukan itu. Inti dari yang saya jelaskan itu di awal ya, itu mengikutin apa yang sudah saya sampaikan, hal-hal yang penting apa. Jadi Anda akan menambah sebuah ilmu, insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Jadi itu yang saya ingatkan. Jadi tolong jangan hanya melihat dari posisi skenarionya saja gitu loh. Yang Anda lihat di time frame 1 jam skenarionya seperti apa, oh gini udah. Bukan itu ya yang saya harapkan ya, karena saya membuat sebuah analisa di zona forex ini bertujuan untuk supaya teman-teman lebih memahami dan mengerti ya mengenai strategi, mengenai informasi yang Anda dapatkan secara up to date dari zona forex. Oke. Saya akan berlanjut ya, skenario yang akan kita dapatkan untuk pagi hari ini ya, sampai dengan nanti kita lihat sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Menurut saya dari pergerakan XAUUSD ini akan naik ya pagi ini. Kenapa? Karena ada pembentukan bearish engulfing tadi di time frame 4 jam yang sudah saya jelaskan ya. Kenapa naik? Ini harapan saya sih, karena setiap terjadinya bearish engulfing itu biasanya terjadi naik dulu minimal 50% dari penurunan ini. Ya kurang lebih di area high weekly 1729.56. Potensi di sini Anda boleh sell ya. Anda boleh sell ketika ada pembentukan pattern yang terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Ya, baru Anda boleh sell ketika close di bawah high weekly ya, pembentukan pattern tersebut, dan stop loss di atasnya. Tapi catatannya, jika pattern yang terbentuk di wilayah ini ada impulsif bullish atau marubozu bullish, tolong jangan ambil sell ya. Pasti bisa terjadi, akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, minimal dia akan menguji ke wilayah ini. Catatannya di situ ya. Jadi di sini nanti pantau wilayah ini ya. Kalau patternnya terbentuk baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya. Dengan target minimal akan menuju ke wilayah ini ya. Ke wilayah 1718 yaitu area 38,2%. Kalau kita ukur dengan garis ukur ya, dengan posisi harga ketika menguji wilayah ini sampai dengan wilayah 38,2%, ini sangat make sense sekali ya. Range rata-rata harian bisa sampai 8 sampai range sesi Asia sampai dengan Eropa itu berkisaran antara 8 sampai dengan 10 dolar. Ya, kalau pergerakannya sangat fluktuasi sih memang bisa sampai 15 dolar ya, rata-rata seperti itu. Dan bisa sampai nantinya dia di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa akan bergerak menuju 1718 sampai dengan 1720. Jadi pantau wilayah ini juga. Apakah nanti di wilayah ini ada pembalikan ya, apa ada perubahan, nanti kita lihat ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Nah, ini kondisinya ya. Ini yang pertama. Jadi harapan saya ada minimal ada kenaikan dulu ya, menuju 50% dari pembentukan bearish engulfing di time frame 4 jam yang sudah saya jelaskan. Kemudian dari posisi saat ini ya, kalau nanti memang ternyata pergerakannya dia mampu breakout di bawah area support, ini kan ada tekanan berkali-kali ya, 1, 2, 3 ya. Ini berhasil di breakout impulsif bearish dan menuju ke wilayah ini ya. Hati-hati ya, maka pergerakan dari XAUUSD ini bisa bergerak lebih rendah lagi, minimal menyentuh wilayah 1718. Nah, wilayah ini memang wajib teman-teman pantau ya, wilayah itu. Ini saya hapus dulu. Secara keseluruhan ya, dari pergerakan XAUUSD ini kecenderungannya masih kuat naik, karena posisi terakhir ada pembentukan bullish engulfing ya, sebelum bearish engulfing di hari kemarin. Jauh potensinya tadi sudah saya jelaskan juga di analisanya ya, di time frame daily ataupun di time frame 4 jam. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Nanti pantau wilayah ini ya, apakah terjadi penolakan ya setelah dia ini ada ekor-ekor panjang di bawah ini yang terjadi rejection berkali-kali. Ini bisa dijadikan area level psikologi terdekatnya adalah wilayah ini. Jadi teman-teman tinggal pantau aja informasinya ya dari situ.
baru Anda boleh melakukan entry posisi setelah pattern terbentuk. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini ya. Hari ini, dan besar kemungkinan juga dari 1718 sampai 1720 ini terjadi kenaikan ya. Pastinya kalau nanti di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, ya Anda boleh buy ya. Pasang stop loss di atasnya karena ini kecenderungannya masih kuat naik. Jadi seperti ini ya, biar teman-teman nggak bingung nantinya. Nah, akan naik menuju ke area 1736 yang akan menguji sekali lagi. Dan kalau kita ukur pun nantinya seperti ini ya. Nah, ini ya, ini $18. Kalau nanti memang berita yang mengenai inflasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, besar kemungkinan bisa breakout di atas 1736. Oke. Jadi ini gambarannya buat teman-teman semua, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.